Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini dengan judul besar yaitu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, kita akan mempelajari pada pelajaran hari Minggu yaitu kamu sudah datang ke Bukit Sion. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat, boleh menguatkan iman kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26. Dikatakan di sana bahwa bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga digoncang. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita berada di Bukit Sion melalui perwakilan kita, yaitu Yesus, yang dikelilingi oleh jutaan malaikat dan mereka yang telah dibenarkan oleh iman seperti kita. Nah, saudaraku yang kasih, pertemuan yang menyenangkan di Bukit Sion. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22, firman Tuhan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Seperti kita ketahui bahwa Bukit Sion itu adalah tempat di mana Yerusalem dan tabut perjanjian Allah berdiri. Setelah beberapa waktu, Sion itu menjadi rumah Allah. Di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Kemudian Allah bertemu dengan umatnya yang sisa di sana, di Bukit Sion. Dan juga mereka adalah jemaat anak-anak Allah yang sulung yang tertulis di sorga. Bukit Sion adalah tempat daripada umat-umat Tuhan yang sisa. Nah, kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini menyatakan bahwa yang jemaat anak-anak sulung yang sisa yang namanya tertulis di sorga di dalam buku kehidupan. Pertanyaan, sejak kapan nama kita tertulis di sorga dalam buku kehidupan? Saat kita dibaptiskan, menerima Yesus sebagai juru selamat, kita yang tetap bertahan dalam menghadapi masa kesukaran disebut umat yang sisa, yaitu mempertahankan hukum Tuhan atau tabiat Tuhan yang adalah kasih di seluruh alam semesta. Dan kita dibenarkan oleh karena kita adalah roh-roh. Jadi ini adalah merupakan pribadi-pribadi, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di dalam Ibrani 12 ayat 23. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dikatakan di sini, tetapi melalui kuasa Roh Kudus, kemudian kuasa dari Bapa dan kuasa dari Kristus. Yesus dia meresmikan bait suci surgawi setelah dia naik ke sorga, dan bait suci itu berdiri di Bukit Sion seperti waktu bait suci ada di dunia, dan kita berkumpul pada perayaan orang-orang besar yang ditebus oleh Yesus. Pertanyaan, dengan cara praktis apakah kita dapat merayakan realitas atau kenyataan Yesus? Bagaimana pelayanan keimamatannya dan perjanjian baru di dalam hidup kita dan di dalam ibadah kita? Hamba Tuhan Nyonya White, dia mengatakan di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 125 bab yang ke-13, namun di dunia ini sekalipun orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan berhubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya, dan setiap langkah dalam kehidupan akan memberi kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam dari hal kasih Tuhan, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai dan sentosa. Saudaraku yang kasih,
Marilah kita datang ke Bukit Sion melalui iman dalam pribadi wakil kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan penghiburan. Di tengah-tengah krisis, kita akan mendapatkan sukacita dan kedamaian dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Dan akhirnya kita bisa dikuatkan sambil kita menantikan hari yang penuh harapan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.